Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semua sehat-sehat ya? Kita berjumpa lagi kebaktian sekolah minggu hari ini bersama Kak Renta dan Kak Yatri dan Kak Ones. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik dengan penuh sukacita dan semangat, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, kita mulai kebaktian kita. Dan Kak Yatri, Kak Renta dan Kak Ones undang adik-adik semua untuk berdiri. Ayo, kita berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Ingatkan lagu ini? Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu baik menjaga kami, melindungi kami sampai hari ini. Setelah 2 minggu kami dapat bertemu kembali dan memuji Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu GKP Tanjung Barat. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian yang boleh terjadi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik kami yang Tuhan sudah beri semangat kepada mereka untuk siap mengikuti kebaktian sekalipun dengan virtual. Tuhan juga sudah memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu untuk dapat tetap melayani adik-adik kami, menyampaikan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus berkati adik-adik kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati mungkin mereka masih ada yang sakit, kiranya mereka juga tetap semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kebaktian kami dari awal sampai pada akhirnya. Di atas segalanya itu, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Bu Yus dan kakak-kakak pengajar sekolah minggu berharap kalian yang berada di rumah semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Mari adik-adik, kita di masa pandemi ini senantiasa melakukan yang namanya 3M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, lalu juga yang terakhir apa adik-adik? Menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan perlu buat kita semua. Adik-adik sekalian, pagi hari ini Bu Yus mau cerita untuk kelas tanggung dan kelas besar dengan judul Aku Diberkati. Apa adik-adik tadi judul ceritanya? Ya, Aku Diberkati. Baik, adik-adik sekalian, sebelum Bu Yus bercerita panjang lebar tentang cerita hari ini, tidak ada salahnya kalau kita berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Roh Kudus agar Roh Kudus menerangi hati kita semua
ya, sehingga Bung Yus menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik yang berada di rumah juga mendengarkan dengan baik, ya. Mari adik-adik, kita mau menghadap Tuhan, ya. Duduk yang baik, yang tenang. Mari kita pusatkan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik, dan adik-adik dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, cerita tentang gembala yang baik ini diceritakan oleh seorang tokoh terkenal. Pasti kalian ingat, ya, tokoh terkenal yang ada di Perjanjian Lama. Dia seorang raja Israel yang besar, raja Israel kedua yang besar setelah Saul. Ya, siapa adik-adik namanya? Ya, kita Raja Daud. Ya, nah Raja Daud itu menulis Mazmur, kitab Mazmur di Perjanjian Lama. Dan hari ini Bung Yus mau kalian membuka Alkitab dari Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Kalian lihat saja dulu, bacanya nanti ya, setelah kalian mendengarkan cerita yang Bung Yus sampaikan. Oke adik-adik ya, nanti dibacanya nanti ya. Kalian cukup melihat di situ ada judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Nah adik-adik sekalian, kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang besar bangsa Israel, raja yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, baik adik-adik sekalian, itu bahan bacaan kita hari ini. Sedangkan ayat masnya, ayat hafalannya, kalian harus hafalin ya. Nanti kalau minggu depan ditanya, 2 minggu ke depan, maksud Bung Yus, kalau kalian ditanya oleh guru sekolah dulu, kalian harus bisa menjawab, ya. Atau kalau papa dan mamamu bertanya, nah, ada nggak ayat hafalannya yang guru sekolah diberikan? Ada mah, ada pak. Hafal nggak kalian? Hafal nggak kamu? Hafal dong mah. Nah, itu baru anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, ya. Nah, ayat hafalannya ada 2, adik-adik sekalian, ya. Kalian hafalin di rumah, ya. Yaitu diambil yang pertama ya, diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-11 dan Yohanes 10 ayat yang ke-14. Bisa baca ya? Oke. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu Yohanes 10 ayat 11. Sedangkan ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Adik-adik, nah, Bung Yus dan kalian semua, kita semua, papa mama, oma opa, dan kita semua umat pilihan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Ya. Kenapa? Ya. Diberkati apa sih yang diberkati? Diberkati itu kalau kalian lihat kamus bahasa Indonesia, ya, di situ artinya karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk kebaikan. Nah itu dia, awas perhatikan. Karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk kebaikan. Nah adik-adik, tokoh yang bernama Raja Daud tadi, dia sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya dia menuliskan kitab Mazmur ini. Salah satunya pasal 23 itu. Daud menceritakan tentang bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik. Ingat ya, bahwa gembala yang baik untuk Raja Daud dan kita semua adalah Tuhan. Daud menceritakan bahwa gembala yang baik itu senantiasa menuntun kita.
Ya. Nah, adik-adik tahu nggak gembala? Kalau sekarang mungkin kalian di lingkungan kalian jarang ya ada yang namanya gembala ya. Ya tahu mungkin ya gembala itu kerjanya apa. Kalau orang Betawi bilang nih, ngangon ternak. Ngangon ternak itu artinya menggiring, menjaga ternak. Tuh kerjaannya seorang gembala, menjaga ternak, memberi makan ternak, memberikan minum, lalu menjaga ternak juga dari apa? Dari dia tersesat. Menjaga ternak dari apa? Dari dia diserang oleh binatang buas, ya, diserang oleh hewan yang lain. Makanya adik-adik, gembala itu harus tetap waspada. Nah, adik-adik, Raja Daud hendak menggambarkan gembala itu seseorang yang senantiasa atau pribadi yang senantiasa waspada. Dia nggak boleh lengah. Jadi dia tahu persis, ada dombanya yang sedang tersesat ke sana. Dia tahu, dia menggiring lagi, sehingga domba yang tadi kabur, lari atau keluar dari kawanan domba yang lain, dia akan kembali ke rombongannya. Kira-kira begitu. Lalu adik-adik perhatikan ya, nanti kamu lihat di ayat yang keempat dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Di sana ditulis, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, adik-adik, biasanya seorang gembala itu membawa gada dan tongkat. Kalau tongkat itu untuk mengiring hewan ternak, domba-domba. Identiknya sekarang ternak itu dengan domba macam-macam ya sebenarnya. Tapi yang sering adalah domba. Nah, tongkat itu dipakai untuk mengiring dombanya. Kalau gada, kalau kalian sering nonton film Thor, ya, itu pasti kalian tahu, ya, alat, ya, atau senjata yang dipegang oleh Thor itu adalah gada. Dia seperti palu besar, ya. Dan biasanya adik-adik, gada itu dilukiskan dalam Mazmur ini, kitab Mazmur ini, seperti difungsikan untuk menghalau binatang buas. Kalau binatang buas mau menerkam domba-domba si gembala ini, ya dia menggunakan gada. Nah, adik-adik tadi Bung Yus bilang bahwa gembala yang baik bagi kita, bagi adik-adik semua dan Bung Yus adalah Tuhan, ya. Oleh sebab itu, Bung Yus mau mengajak kepada kita semua, ya, syukuri akan berkat Tuhan, ya, karena kita punya gembala yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan Dia mengorbankan nyawanya buat adik-adik, buat mama, papa, opa, oma, saudara-saudaramu, untuk kakak-kakak sekolah minggu, teman-temanmu, dan buat kita semua yang percaya kepadanya. Dia sudah mengorbankan nyawa bagi kita, ya, supaya kita selamat. Makanya adik-adik, berkat itu artinya tadi yang bilang karunia Tuhan untuk kebaikan manusia. Atau manusia harus melakukan kebaikan lagi sebagai ungkapan rasa syukur. Contoh, ya, kalau kalian sudah pagi-pagi, ya, pada saat sudah bangun pagi, kan udara sejuk tuh, mataharinya indah, ya, terang menerangi kita, burung-burung berkicau. Apa yang pertama kali kalian lakukan? Berterima kasih. Ya betul, berterima kasih. Siapa di sini? Adik-adik kalau pagi-pagi bangun tidur langsung ngubruk makanan, itu tandanya nggak bersyukur, nggak menikmati berkat Tuhan, ya kan? Maaf ya, mata masih dielekan udah nubruk piring karena di situ ada pisang goreng, ya, kalah. Yang namanya bersyukur itu kalah. Yang namanya doa pagi itu kalah dengan sepotong pisang goreng. Ya, makanya ketika kalian bangun pagi, ungkapan syukur yang utama adalah berdoa.
mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, nah, yang lain. Kalau dikasih sesuatu oleh Tuhan, contoh ya, tapi melalui papa mama lo ya. Misalnya nih, Didik ya, biasanya mama di rumah ngasih jajan Didik 5.000. Tapi karena mamanya dapat berkat yang lebih, Didik ditambahin 2.000, jadi 7.000 ya. Nah, syukur itu diungkapin, jangan lupa terima kasih ya Ma, dikasih jajan lebih. Gitu kan? Nah, ini kan seringnya kita lupa ya. Sudah dikasih berkat melalui mama, tambah uang jajan, ini lupa bilang apa? Terima kasih. Hal yang kecil. Ya, nah ungkapan syukur itu terwujud dari ucapan terima kasih. Ya, lain lagi. Ya, misalnya si Juan sama Jordan dapat nilai bagus, ya, karena dari hasil belajar. Belajar juga itu adalah ungkapan syukur karena kita diberkati, karena kalian diberkati. Juan sama Jordan ketika dapat nilai bagus, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Harus begitu. Lalu kemudian hal lain lagi yang contoh lain, kalau kalian diberkati apa? Yaitu adik-adik, ya, maaf kalau melakukan sebuah kesalahan. Seringnya kan enggak ya? Kalau udah melakukan kesalahan, orang lain yang disalahin. Betul ya? Nunjuk orang lain. Bukan saya, mau dia. Gitu ya? Iya, itu gak boleh. Ya, maaf. Maaf itu bagian dari kerendahan hati. Bukan berarti maaf juga, oh kamu berarti yang salah. Bukan. Maaf itu bagian atau wujud nyata dari kerendahan hati. Itu juga bagian dari ungkapan syukur. Kerendahan hati itu ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan, maaf papa mama kalau saya salah. Maaf Bung Yus, maaf Kak Tresia, maaf Kak Stella, maaf Bung Anggones, tadi saya melakukan kesalahan. Tuh, itu namanya murid sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu yang Tuhan berkati. Sederhana kan, tapi kamu harus terus melakukan, ya. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa adik-adik? Karena kalian dan Bung Yus dan kita semua yang percaya Tuhan Yesus sudah diberkati. Sama halnya seperti Raja Daud. Dia merasa bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuh, Mazmur 23 ayat yang pertama. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, tidak pernah adik-adik dan Bung Yus kekurangan. Ya, oleh sebab itu jangan juga kurang-kurang untuk bersyukur. Ya, bersyukurlah senantiasa dalam kehidupan kita. Apapun yang kita terima, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapat, ungkapkan syukur pada Tuhan. Nah, adik-adik, terakhir, ya, nanti kalian nonton video singkat tapi menarik, ya. Adik-adik, kalau kalian nanti hafal ayat emasnya atau ayat hafalannya, tadi Bung Yus bilang di Yohanes 10 ayat 11 dan Yohanes 10 ayat 14. Coba adik-adik, kalau kalian melihat Tuhan Yesus, Dia mengorbankan nyawanya. Buat siapa? Domba-dombanya tadi. Ya, domba-dombanya siapa? Adik-adik, Bung Yus, kita semua. Oleh sebab itu, dalam hidup kita tidak boleh berhenti mengucap syukur dan berterima kasih. Ya, oke adik-adik, bisa ya? Bung Yus berharap bisa. Ayo, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita semua sudah diberkati. Amin. Gembala yang baik.
Di sebuah padang ada anak gembala bernama Joni. Dia senang sekali bernyanyi-nyanyi sambil memanggil domba-dombanya yang sangat mengenal suaranya. Mba, Mbi, Mbu, Mbo, Mbe. Itulah nama domba-dombanya. Joni akan menjaga mereka apabila ada serigala yang mau menyerang dan mengambil mereka. Joni dengan tongkatnya akan memukul serigala sehingga serigala itu lari dan mundur ke dalam hutan. Kemudian Joni dan domba-dombanya dapat kembali bernyanyi-nyanyi sambil memakan rumput-rumput yang ada di padang. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Tuhan Yesus akan menjaga kita dari segala yang jahat apabila kita tidak jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita bersuka cita ya Karen Agnes ya, bahwa kita ini adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik bahagia tentunya ya, sangat bersuka cita. Kita menjadi anak Tuhan yang bersuka cita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita diajarkan untuk selalu bersuka cita dan juga kita harus mengucap syukur. Nah, pada hari ini kita siapkan persembahan kita. Adik dimasukkan ke dalam amplop persembahannya. Nanti persembahannya dikasih ke mama dan papanya untuk dibawa ke gedung gereja. Kita berikan untuk Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semua dan juga kita semua guru-guru sekolah minggu. Sekarang sukacita kita akan memuji Tuhan. Ya, lagunya Aku Diberkati. Selamat ya adik-adik ya. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita berdiri. Kita berdiri ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Di dalamnya doa persembahan kita yang sudah kita kumpulkan, dan kita akan berdoa syafaat. Diakhiri dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh-sungguh bersuka cita sama-sama dengan adik-adik sekolah minggu di Tanjung Barat ini. Kami sudah memuji Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersuka cita karena kami menjadi anak-anak yang diberkati. Mama papa kami diberkati, oma opa kami diberkati, guru-guru sekolah minggu kami diberkati, teman-teman kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami juga mau menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Adik-adik dengan penuh sukacita sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai dengan baik untuk melayani Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa bagi teman-teman kami semua, adik-adik semua yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Tuhan kiranya sembuhkan, Tuhan berkati obat-obatan yang diminum dan juga istirahat serta makanan dan minuman yang diterima. Kiranya pada waktu
waktunya Tuhan akan berikan kesehatan kembali kepada teman-teman kami yang sakit, mungkin orang tua kami sakit, mungkin teman-teman kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami tidak ketahui, kiranya Tuhan sembuhkan. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk adik-adik kami yang masih terus bersekolah di rumah, beraktivitas di rumah. Tuhan berkati adik-adik kami semuanya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat agar kiranya adik-adik kami terus menjaga kesehatannya, dan juga kiranya diberikan semangat dan juga diberikan kepandaian untuk rajin belajar agar anak-anak di sekolah minggu kami menjadi anak-anak yang pandai dan baik. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menutup kebaktian kami pada minggu pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan terus memberkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, agar kiranya dengan penuh sukacita dan dengan kesehatan yang daripada Tuhan, juga semangat serta kepandaian yang dari Tuhan, Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, lagi yang akan kami doakan, tapi kami mau sempurnakan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi serta di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mengakhiri kebaktian sekolah minggu GKP Tanjung Barat saat ini, dan kita akan menutupnya. Kemudian kita akan berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.